setiap saham itu memang pasti ada dalam tanda kutip bandarnya. Apakah setiap indeks yang masuk ke dalam MSCI itu pasti cuan? Menurut gue belum tentu. Unless you are a fund manager, you don't need to follow MSCI. Harus tahu jurusnya. Kalau memang mau jurusnya adalah ngikutin yang MSCI, ya cari yang akan masuk ke dalam indeks MSCI. Karena itu akan ada agenda untuk harga sahamnya dinaikkan. Kalau lu udah mendengar satu saham ini dibicarakan di mana-mana, it's probably you are too late to entry. 2026 ini justru lebih optimis dibanding 2025. The only things yang gue concern adalah IHSG naiknya terlalu cepet nih. Semua garis linear nih naik shoot gitu kan. Pokoknya gue all in gitu kan. Yeah. Tapi mereka nggak bersiap dengan kalau misalkan ada drawdown di tengah-tengahnya gini nih. Kita jangan mudah terdistract dengar saham ini naik banyak terus kita beli ini. Saham ini naik banyak kita beli ini. Lama-lama tuh porto kita jadi kayak supermarket ya kan. Kembali lagi di Fognomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrolin saham di awal tahun 2026. Bareng siapa lagi kalau bukan Bro Rifan Kurniawan. Halo, Bro Thank you Bro Rifan. Thank you. Satu-satunya narasumber yang main ke Fognomics 2 kali. Wow, feel honored. Feel honored juga, thank you, my pleasure. Dan langsung aja Bro Rifan. Anyway, Happy New Year 2026. Happy New Year. Baru balik liburan juga. Ya, udah fresh ya. Siap cuan lagi. Yes. Dan first question langsung aja Bro Rifan. Gue pengen ngobrolin soal bandarmologi. Ya. Sebenarnya konsep ini bukan konsep baru, tapi kayaknya istilah bandarmologi ini kayaknya baru populer beberapa tahun terakhir. Dari Bro Rifan, boleh dong di-share apa itu bandarmologi? Ya. Dan nanti kita bakal ngobrolin lebih jauh. Oke, thank you Mbak Wiwin dan Happy New Year ya buat teman-teman. Jadi kalau bandarmologi ini sebenarnya gini, kalau misalkan secara keilmuan lah ya, di saham atau di stock market itu biasanya kan ada fundamental, ada technical, nah ada juga memang ada bandarmologi. Nah jadi kalau fundamental itu kan kita lebih ngelihat ke arah the company itself, apakah perusahaan ini growing atau tidak, growth story-nya seperti apa. Nah kalau technical lebih ngelihat ke price action-nya, jadi lebih ke charting, volume, support and resistance segala macam. Nah kalau misalkan bandarmologi ini lebih ngelihat dari arah siapa sih yang sebenarnya memiliki saham dalam jumlah besar di perusahaan ini, dan apakah ada kita bilangnya adalah lembaga ataupun bisa jadi perseorangan ataupun lembaga yang punya dana besar dan memiliki kemampuan untuk menggerakkan harga sebuah saham. Nah, jadi kalau bandarmologi itu lebih ngelihat bukan ke arah fundamentalnya, bukan ke arah teknikalnya, tapi dia punya kepentingan apa. Nah, biasanya kalau kita bicara bandarmologi itu adalah gini, sepemahaman saya adalah bandarmologi setiap saham itu memang pasti ada dalam tanda kutip bandarnya. Nah, bandarnya siapa? Bisa jadi emang perusahaan itu sendiri, bisa jadi memang ada institusi yang tadi gue sebut yang memang dia punya kepentingan untuk menaikkan harga sebuah saham ataupun pihak lainnya. Gitu. Nah, jadi intinya shortnya adalah bandarmologi itu melihat siapa yang menggerakkan harga sahamnya dan punya kepentingan apa. Nah, shortnya seperti itu. Bandar itu selalu disebut sebagai broker, ya kan ya. Nah, siapa yang bisa jadi bandar biasanya? Apakah simply orang yang bisa menggerakkan harga atau siapa? Nah, jadi kalau ditanya bandar itu bisa jadi satu adalah memang si pemilik perusahaan. Jadi kan kalau misalkan nih teman-teman Fognomics lihat di data publik gitu ya, kepemilikan untuk saham A, misalkan 80% dipegang oleh si perusahaannya, 20% ke publik. Ya simply yang pegang barang 80% adalah si perusahaan A, si perusahaan ini. Meskipun itu tidak tradable ya, yang tradable itu adalah 20%. Tapi dengan kemampuan finansialnya dia bisa menggerakkan atau ini harga sahamnya gitu loh. Atau ada juga institusi yang dia punya dana dalam jumlah besar, bro, dan dia yaitu mengambil atau membeli harga saham dalam jumlah yang besar. Nah, jadi siapa yang bisa, ya mereka yang punya duit pastinya, gitu kan. Dan biasanya juga market tuh ngelihat ada dua tipe nih, bro.
ada domestik, ada foreign. Nah, kalau investor foreign, ya itu biasanya ada beberapa kode saham lah. Ya dari dia pakai JP Morgan lah, atau pakai CLSA lah, atau UBS lah, segala macam. Ya kan, nah mereka itu kalau masuk bukan kayak retail yang mungkin misalkan jutaan gitu ya, atau puluhan juta. Mereka masuknya ya miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, seperti itu. Nah, dengan dana yang besar, ya mereka kan punya kemampuan untuk menggerakkan harga sahamnya. Nah, makanya banyak juga yang ngelihat dari pola transaksinya. Oh, misalkan nih JP Morgan lagi JP Morgan lagi beli saham A nih, lagi ngumpulin barang. Nah, diikutin. Oh, si UBS lagi ngumpulin barang B nih, diikutin. Oh, si CLSA lagi ngumpulin barang C nih, diikutin. Nah, jadi sederhananya adalah barang-barang gitu ngelihat barang-barang apa sih yang lagi dipegang oleh si Big Fund ini gitu. Jadi tadi tuh bisa emang dari pemilik perusahaannya, bisa jadi memang adalah dari institusi, domestik pun juga ada ya kayak Dapen, ya kemudian reksadana, itu kan juga punya dana kelolaan yang besar juga gitu kan. Atau ya tadi foreign. Nah, foreign ini ya mungkin kalau misalkan teman-teman di market tuh udah lumayan hafal lah. Lihat aja kode-kode saham misalkan JP Morgan lah tadi, UBS atau CLSA. Ya udah mereka akan ikutin dan mereka akan lihat polanya. Nah, itu ada polanya juga gitu. Dan beberapa tahun terakhir ya, mungkin 1-2 tahun terakhir sepertinya metode ini lagi sangat-sangat populer ya. Cara ngelihatnya kalau nggak salah dari mereka ngikutin volume bid offer dan lain-lain. Itu bisa kepake nggak dari segi fundamentalis untuk ngelihat entry point misalnya? Jadi kalau gue lihat ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Karena kalau misalkan kita bicara bandarmologi, ini bicara mengenai momentum, Bro. Jadi kalau misalkan di market itu ada 4 fase. Ada fase smart money. Ya, smart money itu adalah ibaratnya di mana tadi ya we name it bandar atau market maker mungkin bahasa lebih halusnya lagi dalam tahap untuk ngumpulin barang. Ya kan, terus kemudian ada di fase 2 itu ada namanya participating. Nah, participating tadi tuh begitu polanya udah mulai kelihatan, tadi retail yang memperhatikan bahwa bandar atau market maker ini lagi ngumpulin barang, mereka ikutan masuk. Ya, karena tapi kan jumlahnya nggak sebesar yang smart money ini. Ya, mereka masuk di tahap participating. Ya kan, nah di tahap participating ini biasanya juga disertai dengan berita-berita yang positif, berita-berita yang mendukung ya supaya apa? Retail nih yakin ya kan bahwa ada narasi bagus nih di perusahaan ini. Ya jadi begitu udah akumulasi, mulai tuh keluar berita-berita yang positif ya kan, naik. Nah itu namanya tahap participating, Bro. Ya kan. Nah kemudian di tahap ketiga itu si bandar atau si market maker tadi ya begitu dia udah mencapai target price yang memang mereka inginkan, mereka akan mulai tahap yang namanya distribusi. Ya jadi mereka, nah distribusi ini juga ada market maker yang ya kita bilangnya adalah yang baik dan ada market maker yang kasar. Yang baik itu artinya apa? Mereka kalau buang barang juga pelan-pelan, ngumpulinnya pelan-pelan, buangnya juga pelan-pelan. Tapi ada juga yang kasar, ya jadi begitu distribusi dia nggak mau lama-lama, pokoknya gue mau boom gitu loh. Nah, yang fase keempat ya itu adalah fase di mana ya tadi mungkin retail-retail yang ngambil di atas ya otomatis harus jual dengan keadaan rugi gitu loh. Jadi ada fase itu ya accumulating, kemudian participating, kemudian distribution, ya kemudian yang keempat itu adalah retail ya buang barang juga gitu. Jadi 4 fase itu yang mungkin kalau secara bandarmologi itu mungkin butuh waktunya beberapa bulan. Nah, tapi kalau kita bicara fundamental, kita acknowledge atau kita memperhatikan, tapi bukan itu yang paling utama. Itu mungkin kalau bisa diurutin dari mungkin dari faktor 1 sampai 10, mungkin itu ada di faktor 5, 6 itu mungkin data tambahan aja. Iya, data tambahan. Supporting data ya. Betul gitu. Jadi kalau misalkan emang ada perusahaan yang bagus, harganya masih oke, ya kan. Plus ada itu tadi ya kan data itu tadi ya itu akan mempercepat lah harga sahamnya akan naik, kurang lebih seperti itu. Sip. Next question, ini kita mau ngomongin soal MSCI. Ya, MSCI ini mungkin boleh jelasin dulu mungkin ke teman-teman Vocnomics kayak kan ada beberapa
kita ngomongin apa ya, top list yang masuk dalam indeks MSCI, dan ada juga mungkin FTSE kalau nggak salah, S&P juga termasuk. Kenapa MSCI ini sangat populer di kita di Indonesia, dan gimana Bro Rifan ngelihat MSCI ini dibandingkan dengan value investing itu gitu. Oke. Jadi memang ini balik lagi nih, kalau jurus di market nih ada 2 nih, Bu. Okay. Nah, sekarang ada lagi jurus yang dia ngikutin saham mana yang akan masuk ke dalam indeks MSCI. Okay. Nah, itu ada jurus baru lagi tuh. Jadi market tuh, the beauty of market, emang jurusnya tuh beda-beda. Banyak jurus. Banyak kungfunya gitu kan. Nah, tapi kita harus tahu nih jati diri kita di market seperti apa. Okay. Nah, tapi gue mungkin akan bicara dari segi keilmuannya dulu kali ya. Jadi gini, kalau dari indeks itu betul ada MSCI, ada FTSE, ada S&P segala macam gitu kan. Nah, tapi yang paling banyak diikuti oleh fund manager itu adalah si MSCI. Nah, ini jadi paling ibaratnya jadi kitab sucinya untuk fund manager. Kenapa, Bro? Simple, karena ini yang paling banyak digunakan. Nah, jadi karena paling banyak digunakan, ya udah orang jadi ngikut ke asana, tailing gitu loh. Bukan paling akurat, bukan paling data yang bilang akurat enggak juga. Karena nanti mungkin gue cerita after this gitu ya. Tapi intinya balik lagi, MSCI itu dilihat sebagai acuan untuk fund manager mana perusahaan yang ini. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai MSCI, pokok-pokoknya apa aja sih? Ya, satu itu memang mereka nggak terlalu memperhatikan kayak fundamental tuh, nggak terlalu. Yang mereka perhatikan itu adalah, pertama adalah pergerakan harga sahamnya. Ya, jadi kalau misalkan pergerakan harga sahamnya naik, kemudian likuiditas yang kedua adalah juga mencapai target atau mencapai standarnya mereka. Yang ketiga adalah free float. Free float itu saham yang dipegang oleh publik gitu ya, yang bisa ditransaksikan oleh publik, memenuhi standar mereka. Nah, saham-saham tersebut itu bisa masuk. Nah, jadi ada beberapa kriteria. Nah, cuman nggak yang perusahaan ini harus untungnya 5 tahun berturut-turut, itu enggak. Jadi mereka nggak selalu melihat seperti itu. Yang mereka lihat lebih ke volumenya, likuiditasnya, kemudian juga free float shares-nya gitu kan. Nah, sorry Bro, volume itu market cap berarti? Market cap, terus kemudian volume, berapa transaksi daily transaction-nya, sama free ya float. kan, sama free float gitu kan, berapa persen dari jumlah saham beredarnya gitu. Nah, tadi sampai mana? Nah, intinya adalah kalau jurus MSCI ini, market mencoba untuk memproyeksi atau memprediksi kira-kira saham mana yang akan masuk ke dalam indeks MSCI. Karena logika dasarnya adalah kalau saham tersebut masuk ke dalam indeks MSCI, maka dia harus mencapai satu target tertentu. Ya, jadi yang tadi gue bilang tuh, untuk dapat market cap sekian, ada hitung-hitungannya, dia harus naik ke harga sekian. Nah, kalau si ownernya ini, gue mau masuk ke dalam indeks MSCI, maka gue harus nge-push supaya harganya sekian. Nah, market bisa menghitung itu. Berarti gue ikut masuk nih di harga sekarang supaya bisa masuk ke dalam indeks MSCI. Ketika masuk indeks MSCI, gue cuan. Ya kan? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah begitu dia masuk ke dalam indeks MSCI, yang tadi karena indeks MSCI ini dijadikan acuan. Ya, dijadikan patokan ya oleh para fund manager, maka akan ada big fund juga yang masuk ke dalam saham ini. Nah, itu basic logiknya seperti itu. Nah, cuman yang gue mau ceritakan di sini adalah sisi sebaliknya, Bro. Jadi itu sisi positifnya. Nah, ini gue harus fair, kita ngomong dua sisi gitu ya. Apakah setiap indeks yang masuk ke dalam MSCI itu pasti cuan? Menurut gue belum tentu. Pertama, kita harus tahu bahwa MSCI ini akan merebalancing konstituennya itu 2 kali setahun. Ya, 2 kali setahun. Yang kedua, apakah emiten yang masuk ke dalam indeks MSCI seterusnya akan masuk? Jawabannya adalah tidak. Karena begitu satu saham masuk ke dalam indeks MSCI, ternyata 6 bulan kemudian dia tidak comply dengan syarat-syarat tadi untuk dia bisa masuk ke dalam indeks MSCI, dia akan dikeluarkan. Gitu. Nah, seringkali kejadiannya adalah gini, Bro. Saham ini di-push supaya masuk ke dalam indeks MSCI, benar, harga sahamnya naik. Tapi after that, kalau misalkan harganya tidak bisa di-maintain, harganya akan turun. Ya kan? Terus kemudian ketika misalkan harganya turun, maka ya banyak orang juga akan keluar, akan cut loss. Dan akhirnya
ya dia keluar dari indeks MSCI. Ya, jadi balik lagi nih, apakah MSCI bisa menjadi satu-satunya patokan? Kalau versinya gue nih, unless you are a fund manager, you don't need to follow MSCI. Apalagi kalau misalkan kita time frame-nya adalah jangka panjang. Kalau time frame-nya tadi bulanan, memang mengejar momentum, betul. Nah, tapi masuknya adalah indeks yang saham yang akan masuk ke dalam indeks MSCI. Bukan yang sudah ya? Bukan yang sudah. Nah, itu yang banyak orang salah kaprahnya adalah, oh dia masuk indeks MSCI, saya beli. Oh dia keluar indeks MSCI, saya jual. Nah, ini yang banyak salah kaprahnya, Bro. Nah, ini yang mungkin harus dibenerin nih di podcast ini, gitu. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Edutify. Di era sekarang, semua orang punya potensi buat jadi kreator. Tapi masalahnya, gak semua orang tahu harus mulai dari mana. Disinilah Edutify masuk. Edutify adalah platform belajar yang dibuat khusus buat kamu yang mau upgrade skill di dunia digital. Mulai dari konten, editing, storytelling, sampai memahami algoritma. Bukan teori kosong, tapi ilmu praktis yang dipakai para kreator dan praktisi industri setiap hari. Kurikulumnya terarah, singkat, dan to the point. Kamu bisa belajar cara bikin video yang menarik, nulis konten yang ngena, bangun personal brand, dan bahkan bisa dapetin trik-trik teknis yang biasanya cuma dibocorin di kelas premium. Dan yang bikin Edutify beda adalah pendekatannya. Semua materi dirancang biar mudah dipahami, bahkan buat kamu-kamu yang masih pemula. Formatnya ringkas dan visualnya friendly, jadi kamu bisa belajar sambil praktek, bukan cuma nonton. Edutify juga update terus. Setiap bulan ada materi terbaru, insight terbaru dari algoritma, dan juga studi-studi kasus yang relevan dengan kondisi digital sekarang. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan tren. Intinya, Edutify adalah tempat buat kamu yang mau naik level sebagai kreator. Lebih percaya diri, lebih terarah, dan lebih tahu cara main di dunia digital. Kalau kamu serius pengen berkembang, Edutify adalah langkah awal yang paling masuk akal. Nah, mungkin kalau gue bicara langsung pakai studi kasus lah ya. In last podcast gue sempat mention soal SCMA, Bu. SCMA ini gue inget banget di bulan Desember 2024 ya. Desember 2023 atau 2024 gue lupa gitu ya. Intinya SCMA ini ditendang. Dikeluarkan dari indeks MSCI. Nah, kenapa? Tadi harga saham SCMA ini itu turun dari 400-500 something gitu ya ke 120-an. Ya kan, karena ya fundamentalnya waktu itu lagi jelek segala macam. Tapi dia masuk nih indeks itu meskipun bukan yang papan yang utama ya. Jadi MSCI juga ada papan-papannya gitu, Bro. Tapi intinya dia keluar gitu kan. Nah, orang-orang pada nanya ya kan. Wah, ini keluar dari indeks MSCI berarti kita harus jual juga dong, Korifan. Loh, kenapa? Saya bilang, unless you are a fund manager, you don't need to follow exactly saham-saham di indeks MSCI. Nah, justru ketika dia keluar, SCMA ini jadi turning point-nya, di mana pas dia keluar ya pasti akan banyak orang yang buang barang, harga sahamnya makin tertekan, tapi sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian harga sahamnya malah mulai naik lagi, seperti itu. Dan ada juga beberapa saham yang sebaliknya, yang dia masuk indeks MSCI, tapi itu justru jadi titik peak-nya dia. Nah, beberapa bulan kemudian, kalau misalkan tidak bisa di-maintain, ya harga sahamnya justru akan turun, gitu. Nah, jadi balik lagi nih yang gue pengen sampaikan di sini ke teman-teman Voltomis adalah, harus tahu gameplaynya, harus tahu jurusnya. Kalau memang mau jurusnya adalah ngikutin yang MSCI, ya cari yang akan masuk ke dalam indeks MSCI. Karena itu akan ada agenda untuk harga sahamnya dinaikkan. Ya kan? Nah, begitu udah masuk, ya kalau gue justru malah akan jual gitu loh. Ya kan? Karena artinya targetnya udah tercapai. Game-nya next-nya apa? Nggak ada gitu loh. Ya kan? Nah, cuman kalau misalkan, dan sebaliknya, kalau misalkan keluar dari indeks MSCI, apakah kita harus langsung jual? Ya nggak juga. Ya, jadi kalau fundamental itu justru bisa ngelihat bahwa ya kalau emang indeks itu keluar dari indeks tapi memang dia punya growth story, itu mungkin justru jadi good opportunity loh untuk masuk gitu loh. Ya salah satunya itu yang tadi gue mention SMA gitu. That's the beauty of fundamental ya. Jadi gak
terpengaruh dengan yang seperti ini, yang tren-tren seperti ini gitu. Tidak mungkin kalau dibilang tidak pengaruh sama sekali juga enggak, tapi lebih ke arah itu hanya jadi supporting. Iya, iya. Ya, bukan jadi the main reason-nya. Ya. Ya, supporting reason lah. Oh, oke, kalau misalkan dia ada dia didukung ini, oke lah, mungkin itu jadi tambahan hipotesa buat kita, tapi bukan itu main reason-nya gitu. Tapi the same question sebagai investing, metode value investing juga melihat ini sebagai tambahan informasi ya. Tambahan informasi, Betul, ya? tambahan informasi. Oke. Karena balik ke pertanyaan Bu Wiwin tadi yang mengenai mungkin yang pertama tuh mengenai bandarmologi, ya SMA ini juga ada narasinya di mana waktu itu induknya MTech juga terus menambah kepemilikan di SMA. Oke. Nah, jadi kan itu jadi tambahan informasi juga buat kita gitu kan. Abis dia keluar dari indeks, tapi kok malah sepanjang 2025 si MTech ini malah menambah kepemilikan nih. Ada Oke, apa nih? oke. Nah, itu loh maksudnya. Oke. Gitu. Sip. Oke, Bro Rifan. Kita mau bahas dari episode kita yang sebelumnya. Oke. Di episode itu Bro Rifan ngomong 2025 itu boleh dibilang itu adalah tahunnya saham Konglo, ya. What about 2026? Oke, 2026 kalau menurut gua akan ada Konglo yang bertahan, tapi akan ada saham-saham Konglo lainnya juga yang akan turun. Oke. Tapi ada juga saham-saham Konglo yang belum dapat panggung di 2025 akan naik di 2026. Oke. Nah, jadi ada 3 nih. Jadi kalau gue lihat nih masih tetap, maksudnya ada narasi Konglo itu tetap akan berlanjut di 2026. Cuman ibaratnya kayak main bola, Bro. Ganti pemain. Oke. Gitu. Ada kisi-kisi gak? Maksudnya yang akan naik panggung? Oke, yang mungkin gue cerita dari yang ini dulu kali ya. Mungkin yang akan bertahan dulu kali ya. Oke. Kalau gue lihat misalkan kayak saham-sahamnya Pak PP, mungkin Pak Aguan, mungkin akan tetap bertahan lah. Oke. Karena gue lihat juga ya ini bukan perusahaan jelek kok, ya kan, emang growth story-nya ada, narasinya jelas, aksi korporasinya juga bagus gitu kan. Jadi yang tadi gue bilang di-maintain harganya. Ya kan, at least itu yang bisa kita lihat sampai dengan sekarang. Kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Tapi kalau gue lihat stylenya, ini akan bertahan lah gitu kan. Kalau turun pun mungkin turunnya juga nggak yang signifikan sekali gitu. Tapi ada juga mungkin, tapi gue mungkin nggak etis kalau nyebut namanya gitu ya. Yang gue lihat nih nggak di-maintain gitu loh. Ya kan, jadi ya mungkin deh sekarang 2025 naik. Nah, kemungkinan 2026 kalau tidak di-maintain dan tidak didukung oleh fundamental, dia akan turun. Karena gini, Bro, ibaratnya kan harga saham itu mungkin kalau dalam jangka pendek itu tidak berkorelasi langsung dengan si fundamentalnya. Jadi bisa jadi gini nih, harga sahamnya pas 2025 naik begini, nah saham-saham yang emang kinerja juga catch up, ya dia akan sustain nih di atas. Tapi ada juga nih yang kalau misalkan teman-teman bandingin harga sahamnya begini, tapi ya fundamentalnya begini atau malah turun, ya ini kayak ibaratnya bom waktu, ya kan? At some point dia akan burst, dia akan bubble, dia akan jatuh. Nah, ini yang harus kita waspadai. Cuman gue nggak lebih prefer tidak ngomong lah ya, takutnya nanti malah di ini gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk yang akan naik gitu ya, kalau gue lihat gini, ibaratnya saham itu kan ada blue chipnya, ada second linernya. Nah, kalau kita bicara mengenai saham Konglo itu juga sebenarnya ada tier-tiernya, Bro. Ya, tier satunya ya kita udah sama-sama tahu lah ya, misalkan Pak Aguan, ya Pak PP, ya kemudian Pak Oto Sugiri, ya kan itu kan saham-saham yang memang naiknya gila-gilaan kan. Tapi ya teman-teman bisa cari aja nih di luaran gitu kan, daftar saham Konglo gitu kan, terus sahamnya apa aja. Itu gue lihat ada beberapa saham, ya mungkin kita bilang ya Konglo yang belum tahu dapat panggung di 2025, ya kan, ya mungkin itu bahasanya Konglo second liner gitu ya. Itu yang justru gue lihat ada yang story-nya menarik, tapi harga sahamnya belum terlalu kemana-mana, gitu loh. Nah, itu belum dapat nih kisi-kisinya. Sektor apa? Sektornya itu adalah consumer, Bro. Consumer, Sektor itu consumer. Sebenarnya kalau dibilang consumer banget juga bukan gitu ya. Maksudnya dia ada beberapa lini usaha, tapi dia lagi diversified ke consumer.
Nah, brand-brandnya ini kita bisa lihat di mall-mall sehari-hari juga, Oke. gitu kan. Dan apa namanya, harga sahamnya ini juga belum belum terlalu kemana-mana, relatif malah turun tahun 2025 lalu, karena, dia baru akuisisi atau baru masuk ke beberapa brand yang dia bawa masuk ke Indonesia, Oke. gitu. Nah, apa namanya, eee, tapi gue lihat ini akan ada, aksi korporasi yang mendukung Hmm. fundamentalnya dan mendukung harga sahamnya juga akan naik, Oke. gitu. Nah, cuman yang gue suka adalah, eee, narasinya ini dapat. Jadi bukan hanya kosong gitu ya, tapi emang dibuktikan dengan kinerjanya yang Oke. mungkin kalau kita bicara secara buku di 2025 ini belum 2025 kemarin tuh belum terlalu kelihatan. Hmm. Tapi gue lihat mungkin akan kelihatan di 2026, Bro, Oke. Jadi good gitu. time for entry ya. Good time for entry, Oke. gitu. Nah, jadi itu mungkin kisi-kisinya gitu dulu, Oke. Bro. Karena lagi ngomongin saham Konglo, Ya. gue mau cerita dikit. Jadi di sekitar Desember 2025, gue Ah, lagi ngopi di Peak. oke. Terus lagi ngopi itu kayak jam-jam 11 lah kurang lebih ya. Oke. Terus tiba-tiba ada beberapa cici-cici lah masuk Oke. gitu. Ada bersepuluh kayaknya, berdelapan bersepuluh. Oke. Dan duduk di meja sebelah meja gua gitu. Ah, Dan karena mereka suaranya lumayan kenceng, gue denger mereka tuh bahas lagi ngomongin saham. oke. Dan saham-saham yang mereka obrolin itu mostly adalah, gue sebut aja ya, Bumi, Dewa, Ratu ya. Dan ini yang diomongin terus. Dan ternyata di bulan Januari kemarin gue lihat kan banyak banyak akun yang ngeluarin the top 10 emiten, the top 10, dan top most talk about saham adalah tiga ini. Hmm. Salah satunya Dewa, Ratu, Bumi gitu. Hmm. Nah, menurut Bro Rifan, karena kita lagi ngomongin saham Konglok kan ya, Hmm. kayak tiga saham ini di 2026 seperti apa? Hmm. Oke. Kenapa mereka dibicarakan? Oke. Ada hubungannya dengan yang indeks MSCI tadi, Bro. Oke. Ya kan? Nah, jadi kan seperti kita tahu, jadi gini, mungkin kalau buat teman-teman yang udah lama di market, mungkin tahu lah ya, tiga saham ini track record-nya seperti apa. Ya, jadi mungkin kalau gue kan dari 2008, dan mungkin kalau teman-teman Volcnomics di sini juga ada yang dari 2008, mungkin kalau dua nama yang pertama tadi tuh, ya itu mungkin termasuk ke barisan yang apa ya, mungkin kalau dibilang barisan sakit hati kali ya. Oke. Soalnya kan harga sahamnya bener-bener jebloknya tuh sampai, Right. ya bener-bener sampai sebatem itu gitu kan, Hmm. dan bener-bener jadi saham mati sampai 2017, 2018, sampai Covid malah gitu kan. Oke. Nah, baru habis itu tradable setelah itu. Nah, memang saham-saham ini jadi perbincangan di 1 tahun terakhir lah ya, karena mungkin spesifik kalau misalkan kayak Bumi atau Dewa gitu kan, ada pergantian kepemilikan. Oke. Ya kan, jadi ada Salim masuk ke dalam perusahaan ini, kemudian ya dilakukan restrukturisasi, aksi Right. korporasi tadi balik lagi, ya kan, dan kemudian ya ada agenda untuk misalkan untuk masuk ke dalam indeks MSCI tadi, gitu kan. Makanya kenapa di 2025 menjelang akhir tahun kemarin ya harga sahamnya naik kencang. Betul. Seperti itu, ya kan. Nah, cuman apakah kalau ditanya apakah 2026 ini akan sustain atau tidak, ya balik lagi nih, kita harus ngelihat yang udah kita bicarakan tadi, apakah harga sahamnya akan di-maintain ini dalam artian bukan artinya ini ya, lebih ke arah kayak apakah akan dilanjutkan dengan aksi korporasi berikutnya, apakah misalkan ada right issue lagi lah, atau private placement di harga yang oke atau seperti apa, Ya. dan dipakai buat apa. Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Oke. Karena kalau kita bicara spesifik deh ya, mengenai kalau Bumi itu kan bicara mengenai coal. Coal atau batu bara di 2025 itu bukan waktu yang sweet, bukan waktu yang bullish. Oke. Karena harga batu bara itu sendiri turun dari, kalau kita pakai benchmark 2022 $400, sekarang itu cuma 100 sampai 110 dolar. Oke. Ya kan, jadi turun cukup banyak gitu Ya. kan, di saat emiten lain harga sahamnya turun karena memang kinerjanya turun, dividen juga pasti akan turun. Nah, Bumi ini ya antitesanya, karena ada faktor tadi, Bro. Oke. Gitu. Nah, jadi
again kalau ditanya apakah beli atau tidak ujung-ujungnya itu, ya gue mungkin cuman bisa bilang ya itu dikembalikan ke ya lo atau kalian tahu atau enggak, trust atau enggak, gameplaynya apa gitu loh. Cuman kalau my personal opinion nih, kalau gue ya ini jangan dijustify untuk jadi personal opinion ya. Iya, ini benar-benar personal opinion. Kalau gue memang lebih prefer untuk cari yang lain, yang gue memang lebih paham apa namanya gameplaynya, gue lebih paham jurusnya, gue lebih paham growth story-nya ke depan akan ke arah mana. Karena kan market itu banyak sekali ya bro ya. Nah, ada 900 saham lebih. Lo nggak mungkin kita bener-bener satu-satu tuh kita iniin kan. Gitu. Jadi kita pasti punya yang kita tahu lah arahnya mau kemana, itu yang kita jadiin pegangan. Dan mungkin satu hal lagi bro yang gue pengen mention adalah kalau misalkan tadi Bro Win sempat mention bahwa ini saham-saham yang paling banyak dibicarakan. Dari dulu gue selalu pegang mantra gini bro, kalau lu udah mendengar satu saham ini dibicarakan di mana-mana, it's probably you are too late to entry. Nah, karena saham yang potensi naik itu justru saham yang belum terlalu banyak dibicarakan, masih silent ya kan, masih kalau mau dengar ya paling dari 1-2 gitu kan. Nah itu karena enak tuh untuk akumulasi segala macam. Tapi kalau udah everyone talk about it, everyone akan speculate in the stock, itu akan jadi bola liar. Kalau bahasanya tuh ini udah jadi barang basah. Kalau udah jadi barang basah, susah kita untuk apa namanya menjaga atau memproyeksi pergerakan harga sahamnya. That's a good mantra. Thank you. Kita masuk ke episode yang lalu itu, Bro Rifan ada mention soal beberapa big banks yang boleh masuk di tahun 2025, akhir tahun 2025. Ya. Ada juga yang mungkin beberapa yang lebih agresif di KBMI 3 seperti BNGA, NISP. Kalau mau lebih high risk lagi bisa ke BGTG atau DNAR gitu. Gimana performance mereka di awal tahun ini, Bro? Nah, ini yang KBMI 1 sekarang udah naik loh per kita podcast ini, ya kan? Karena yang as I mention, kalau untuk di 2026 ini OJK ada rencana untuk menghapus Bank KBMI 1. Nah, jadi buat teman-teman Volcromics yang mungkin belum tahu, jadi KBMI 1 itu adalah bank dengan modal inti di bawah 6 triliun. Kalau KBMI 2 itu 6 sampai berapa triliun gitu gue lupa ya, sampai yang KBMI 4 tuh yang udah 40-50 triliun lebih gitu. Nah, jadi bank-bank kecil ini karena akan ada rencana untuk dihapus, opsinya 2 nih. Antara dia merger atau ya dia cari investor baru. Nah, katakanlah misalkan kayak BGTG tadi. BGTG sekarang itu kalau gua nggak salah ingat equity-nya dia 3,6 triliun rupiah. Nah, jadi artinya di bawah 6 triliun dong. Nah, apa opsi yang dimiliki? Opsi yang dimiliki adalah dia harus merger atau dia harus cari investor. Nah, ini belum ada informasi resminya nih. Tapi kan market udah berspekulasi ke arah sana. Udah membaca pergerakannya, ya ujung-ujungnya apapun opsinya modalnya akan jadi 6 triliun nih. Ya mau nggak mau ya kan, supaya bisa survive. Karena kalau nggak ya dihapus. Ya dihapus tuh artinya apa? Kayak nggak boleh beroperasi. Iya, nggak boleh. Lu bank ini dipaksa untuk merger, cari gitu loh. Ya either kalau nggak ya hapus. Ya kan, karena sebenarnya tujuannya adalah untuk meregulasi supaya bank ini kan saluran dana masyarakat. Kalau terlalu kecil dikhawatirkan ya nanti akan risikonya itu jadi besar. Jadi kan kalau bank semakin besar dananya semakin aman. Ya makanya kenapa BCA Mandiri itu kan dananya besar sekali, orang merasa aman di sana. Kalau gue mau withdraw kapanpun bisa. Nah, cuman kan kalau yang di bawah 6 triliun ini masih tanda tanya nih. Pengaruh ke non-performing loan-nya juga ya? Pengaruh ke non-performing loan-nya juga. What if kalau misalkan nanti nyalurin kredit tapi ternyata macet. Sementara di sisi lain orang yang taruh tabungan atau deposito di sini mau tarik dia nggak bisa. Nah, ini kan yang dikhawatirkan gitu loh. Nah, tapi market melihatnya ke arah positif bahwa kemungkinan dengan lihat track record tadi gitu ya, termasuk misalkan BGTG dia either akan
merger atau Oke. akan mencari investor baru. Oke. Gitu, dan kalau dilihat misalkan dari investor baru, Equity Global Investment, itu juga bukan pemain kecil. Oke. Ya 2 triliun, 3 triliun, nothing lah Ya. kasarnya gitu loh. Ya kan? Jadi apa namanya, market mengapresiasi harga sahamnya gitu. Tapi again ya, ini udah pas kita podcast nih udah naik cukup banyak gitu Oke. kan. Jadi ya teman-teman ya hati-hati gitu. Oh, tapi berarti good time for entry untuk bank-bank KBMI 1. KBMI 1. Kalau KBMI 1, apakah kalau ditanya apakah masih good time for entry, mungkin yes, kalau misalkan emang kalian ini ready dengan risikonya. Tapi yang gue harus disclaim adalah harga sekarang udah lebih tinggi dibandingkan dengan waktu kita podcast 2 bulan lalu. Oke. Kayak BGTG mungkin 2 bulan lalu harganya masih 110, ya kan, around that. Sekarang mungkin udah 150-an lebih. Ya, udah naik 40%-an lebih gitu loh. Walaupun belum ada informasi resmi. Walaupun belum ada informasi resmi, karena kan saham selalu begitu. Ya. Ya kan, selalu apa namanya, bergerak lebih dulu. Oke. Ya ketimbang ya the real information ya kan. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman Vocnomics coba cek-cek aja ya. Ya. Bank-bank KBMI 1 Yes. mana yang masih oke to enter ya. Betul. Kalaupun mau enter ya mungkin gue bisa suggest ya jangan pakai all in lah. Karena kalau misalkan kita harus tahu juga risikonya, kalau misalkan ternyata skenario yang terjadi adalah misalkan kayak BGTG atau DNAR tadi, ternyata dia tidak bisa comply dengan 6 triliun tadi, ya kita udah bahas tadi risikonya apa. Oke. Ya dia bisa jadi akan di delisted lah atau apapun bahasanya. Ya harga sahamnya turun lagi, itu sangat mungkin terjadi gitu. Jadi kalau misalkan harga sekarang mungkin yes masih ada potensi upside ya, tapi ya pasti risikonya udah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan waktu 2 bulan 3 bulan lalu. Oke. Gitu. Sip. Itu kalau KBMI 1. Kalau KBMI 3 mungkin masih aman. KBMI 4 juga masih malah ya kalau mau cari yang aman gitu kan, nggak mau yang sport jantung, ya baliklah ke KBMI 4 gitu kan. Soalnya kan risk appetite-nya teman-teman ekonomis pasti beda-beda nih. Aduh, ada yang pengennya adrenalinnya rush adrenalin gitu kan, yang KBMI 1 tadi, atau yang udahlah saya nggak mau yang terlalu adrenalin. Udah yang KBMI 4 ada juga kok. Ya dividen yield 9-10%, not bad lah gitu kan. You mention BBRI, BMRI ya. Yes, BBRI, BMRI ya kan. Ya gue believe 2026 ini juga akan bangkit kok dan akan well perform. Udah jatuhnya udah terlalu lama, udah 1,5 tahun ya kan. Sepanjang gue di market belum pernah tuh kejadian saham Big Bang turunnya itu lebih dari 2 tahun. Gitu. Jadi ya still jauh lebih safe lah, jauh lebih safe. Bisa bilang gitu. Bro Rifan juga ada mention Bro Rifan ngikutin Warren Buffett di mana nyimpen reserve cash 30-40%. Ya. Masih nggak? Masih. Dan sampai kapan? Nunggu apa? Nah, per kita podcast nih, gue belum cek market hari ini, tapi udah kemarin tuh udah nearly to 9.000. Mungkin pas podcast ini IHSG ya? IHSG, ya kan. Nah, ini kan kemarin harusnya IHSG 9.000 gitu kan. Nah, kemungkinan achieve, ya kan. Nah, cuman the big question adalah what after that? Apa setelahnya? Ya, setelah 9.000 apakah akan lanjut lagi ke 10.000? Market kan selalu begitu ya. Kalau optimis mau ngomong 10.000 bisa gitu kan. Tapi kalau misalkan lagi bearish, mana mungkin lu ngimpi ya bos ya gitu kan. Nah, ini kan ada di fase orang yang ibaratnya orang yang tadinya nggak pernah ngomongin saham kok tiba-tiba ngomongin saham, pamer-pamer cuan. Ini menurut gue udah ya yellow flag lah ya. Yellow flag. Meskipun di satu sisi kita sebagai investor tetap perlu optimis. Ya, kita harus selalu optimis, tapi juga kita juga harus ada sisi hati-hatinya, cautiousnya gitu kan. Nah, yang gue lihat adalah what next after IHSG 9.000 ya kan. Kalau gue percayanya adalah tidak ada market yang atau tidak mungkin harga saham itu selalu naik dan tidak mungkin juga harga saham selalu turun. Ya, jadi karena kita ini udah rally-nya juga udah cukup panjang ya kan, dari bulan Mei ya kan sampai di sekarang Januari, ya itu IHSG waktu itu di berapa tuh bottomnya kemarin ya? Gue lupa angka persisnya, tapi mungkin 40% naiknya. Ya akan ada koreksi lah.
Pasti ya. Pastinya itu udah hukum alam lah, di setiap kenaikan pasti ada koreksi. Nah itu yang gue jaga, bro. Jadi gue jawabannya sekarang yes, gue masih pegang cash at least 30%, ya kan, tapi gue juga masih pegang saham yang tadi ya narasinya gue yakin tetap akan outperform Oke. di 2026 ini. Tapi gue juga tahu kalau misalkan emang gue harus exit, ya kan, either itu take profit atau cut loss, ya gue tahu harus melakukan itu. Jadi jangan yang wah sekarang 100% semuanya all in atau pakai margin. Wah itu sih bodoh diri sih. Oke. Jadi cash ini dipegang untuk nunggu koreksi itu ya. Ya. Bro Rifan, tahun 2026 boleh nggak kasih pandangannya Bro Rifan mengenai pergerakan ya, potensi pergerakan pasar dilihat dari segi makroekonomi Indonesia, terus kebijakan pemerintah kita dan plus kebijakan luar negeri. Ya, boleh jadi dari The Fed atau dari kebijakan luar dan lain-lain. Ya, kalau secara singkatnya, 2026 ini gue lebih pede, justru lebih optimis dibanding 2025. Wow. The only things yang gue concern adalah IHSG naiknya terlalu cepat nih menurut gue, ketimbang ekonomi itu sendiri. Jadi kalau dipakai siklus gitu ya, ekonomi kita tuh kita dan global, kalau gue lihat ya, itu kan 2025 rata-rata pada melambat. Nah 2026 ini di era penurunan suku bunga, low interest rate, harusnya itu akan mulai naik lagi. Harusnya seperti itu. Ya, tapi banyak harga saham yang sekarang nih naiknya udah lebih dulu nih. Ya you name it lah, IHSG sekarang 9.000, S&P 500 juga all time high, kan. Jadi gold juga all time high. Nah ini yang justru bikin gue agak cautiousnya di situ, bro. Secara ekonomi gue pede, misalkan kayak ekonomi kita ya Indonesia ya aimingnya 6% tahun ini, ya kan. Kemudian The Fed ya akan menurunkan tingkat suku bunganya, apalagi kalau misalkan Kevin Bennett, calon penggantinya si Jerome Powell itu beneran terpilih, itu akan lebih agresif lagi untuk nurunin suku bunga. Nah itu ekonomi akan berputar lebih cepat. Ya mungkin yang gue agak sedikit concern adalah kemarin ketika, ini mungkin agak sedikit makro ya, ketika BOJ, Bank of Japan, itu menaikkan suku bunga. Itu tanda yang kurang baik sebenarnya kalau BOJ menaikkan suku bunga, gitu loh. Ya jadi kenapa bro? Kenapa? Gini, BOJ itu selama ini menerapkan suku bunga negatif. Nah, suku bunga negatif itu sebenarnya bagus untuk menumbuhkan ekonomi Jepang, tapi tidak bagus untuk kursnya. Karena jadi gini, kalau di BOJ itu di Jepang ya, dengan suku bunga negatif, kalau kita punya duit nih, kita naruh uang di bank, biasanya kan kita dapat bunga dari bank. Ini kita harus bayar bunga, tapi kita dapat duit banyak di sana, gitu kan. Nah ini banyak disalahgunakan oleh negara-negara lain, ya kan. Yaudah, gue pinjam aja bunga dari BOJ, ya kan. Berapa bunganya? Misalkan 0, sekian persen. Yaudah nanti gue bayar, tapi gue udah bisa dapat banyak uang dari Jepang, terus gue puterin nih kemana-mana. Nah begitu suku bunganya naik, mulai ketar-ketir kan. Waduh, dari yang tadinya ini jadi kesedot liquidity-nya. Nah ini yang akan mengganggu arus kas lah, kasarnya seperti itu. Nah jadi intinya itu tanda yang kurang baik. Nah jadi memang mix nih sekarang, bro. Yang secara faktor pendukungnya adalah tadi suku bunga turun, ya kan. Hampir semua negara sekarang trennya suku bunga turun, dan kita bisa percaya atau kita bisa berharap bahwa ekonomi akan lebih baik. Cuman ada dua faktor yang gue lihat cukup mengganggu ya. Satu adalah tadi BOJ tadi udah kita mention. Yang kedua ini adalah tensi geopolitik. Nah sekarang ini kan kalau yang kita podcast nih baru banget, tahun baru gitu ya, tapi udah dihebohkan dengan Presiden Venezuela ya ditangkap oleh US, gitu kan. Nah ini kan
narasi yang berkembang adalah ya US mau mengambil cadangan minyaknya si Venezuela. Dan itu akan menciptakan uncertainty. Nah, itu bisa jadi justru akan direaksi negatif lah oleh market, karena market itu nggak suka dengan hal-hal yang sifatnya adalah uncertain, nggak pasti gitu loh. Nah, dua ini yang bisa bisa mengganggu. Jadi kalau in summarize gitu ya. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Friends with Brew. Kalau kamu lagi cari coffee shop yang bukan cuma enak buat minum kopi, tapi juga nyaman buat kerja, ngobrol, atau sekedar recharge dari hektiknya Jakarta, kamu wajib cobain Friends with Brew. Begitu masuk, suasananya langsung kerasa warm, homey, dan gak dibuat-buat. Interiornya simple, lightingnya lembut, musiknya pas, bikin kamu betah duduk lama tanpa terasa waktu berjalan. Kopinya juara, rasa dan roastnya konsisten, gak terlalu kuat tapi masih punya karakter. Entah kamu suka latte, americano, atau manual brew, semuanya diracik dengan detail yang niat. Dan kalau kamu bukan coffee person, tenang. Minuman non-coffee dan makanannya juga enak banget. Ada pilihan pastry, brunch menu, sampai snack ringan yang cocok banget buat nemenin kamu nongkrong. Yang bikin Friends with Brew spesial adalah vibe-nya. Ini tipe tempat yang bikin kamu berasa lagi di ruang tamu rumah teman sendiri. Gak ribut, gak sumpek, dan pelayanannya ramah banget. Lokasinya juga strategis, gampang dijangkau, dan jadi hidden gem buat orang-orang yang pengen cari tempat nyaman di tengah-tengah kota. Intinya, Friends with Brew bukan cuma sekedar coffee shop. Ini tempat kita istirahat sebentar, atau buat ngobrol dari hati ke hati, atau cuma sekedar duduk sambil mikirin hidup. Kalau kamu belum pernah mampir, trust me, you are missing one of the coziest spots in the city. Gue melihat kalau misalkan nanti by end of December 2026, I still believe bahwa indeks kita masih akan tetap naik. Tapi along the way-nya ini loh, yang mungkin teman-teman ini perlu bersiap kalau misalkan ada drawdown. Nah, banyak yang nggak bersiap itu, ekspektasi sekarang 9.000, nanti 10.000 misalkan gitu ya. Semua garis linear nih naik, shoot gitu kan. Pokoknya gue all in gitu kan. Tapi mereka nggak bersiap dengan kalau misalkan ada drawdown di tengah-tengahnya gini nih. Nah, drawdown di tengah-tengahnya inilah fungsi dari si cash tadi gitu kok. Itu sih maksud gue. Oke. Nah, since kita lagi ngomongin kebijakan dalam negeri lah ya juga, kan Bro Rifan optimis dengan Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya. Tapi Bro Rifan juga ada ngomong mau wait and see juga lah. Dia kan lumayan banyak kebijakan yang lumayan positif dan lain-lain. Gimana menurut Bro Rifan sejauh ini di per kita podcast ini? Ya, memang ada, tidak bisa dipungkiri ada efek Pak Purbaya efek lah ya. Pak Purbaya efek kita bilangnya. Di mana beliau menggelontorkan likuiditas dalam jumlah besar. Nah, itu juga jadi faktor yang gue believe kalau secara real economy ini kita bicara real economy ya. 2026 ini should be better dibandingkan dengan 2025. Karena ada bahasnya money supply 2 M2 itu meningkat. Nah, jadi bahasa sederhananya adalah kalau likuiditas meningkat, M2-nya meningkat, uang beredar di masyarakat meningkat, ya maka ekonomi akan berputar lebih cepat, ya kan. Nah, itu akan intinya ekonomi kita akan lebih baik. Nah, cuma yang dikhawatirkan adalah uncertainty tadi, yang tadi beberapa faktor yang sempat kita mention. Entah itu bisa datang dari geopolitik atau apa, yang kadang market itu bisa bergerak tidak sejalan dengan ekonominya. Makanya nggak heran kalau misalkan 2025 kemarin ekonomi sebenarnya tidak baik-baik saja atau belum baik-baik saja, tapi IHSG-nya malah all time high. Dan jangan heran juga nih teman-teman ekonomis kalau misalkan nanti di 2026 kita nggak bisa predik dengan tepat kapannya ya, tapi along the way misalkan kayak di second half mungkin second quarter ya kan, misalkan ada koreksi tapi ekonomi kita sebenarnya baik-baik saja. Itu mungkin terjadi. Market itu unik. Makanya kita nggak bisa selalu berekspektasi kayak garis linear gitu loh. Itu never happen. Ya kan, pasti akan ada koreksinya dulu ya, baru nanti akhirnya balik lagi. Makanya kenapa gue mungkin kalau dari di 2026 ini lebih mungkin lebih cautious dalam pemilihan sahamnya, Bro. Jadi hal-hal yang sifatnya mungkin ada spekulasinya tadi,
yang karena memang ada narasi NXMSC apa itu, menurut gua ini in my personal opinion lagi ya, karena gua kan time frame-nya lebih panjang gitu ya. Gue justru nggak terlalu berani. Gue justru lebih beraninya itu, lebih agresifnya adalah yang memang gue tahu narasinya dia selama setahun atau 2 tahun ke depan. Gitu loh. Dan valuasi sekarang masih murah. Dan tadi belum terlalu banyak dibicarakan orang. Itu penting banget tuh. Nah, karena kita juga udah ngomongin ini, dan boleh dong dari personalnya Bro Rifan, di sektor atau emiten apa yang 1-2 tahun ke depan punya growth story yang oke, dan value masih rendah? Kalau sektor I still believe pertama pasti perbankan. Perbankan itu udah gue lebih confident di tahun inilah dibandingkan dengan tahun lalu, karena kalau kita bicara tahun lalu itu udah jadi kayak dosa yang dibayar oleh si perbankan ini. Ya kan, dengan valuasi yang mahal, ternyata kinerjanya tidak sesuai ekspektasi karena pelambatan ekonomi whatsoever, harga sahamnya jeblok, ya kan. Sekarang market itu udah, kalau di saham perbankan itu udah nggak punya ekspektasi apapun, bro. Ya kan, kayak BCA udah turun 30%, BRI udah turun 20-30%, BMRI, BNI itu udah semua turun 20-30%. Market tuh udah nggak punya ekspektasi tinggi lagi. Tapi ketika misalkan ternyata di 2026 ini kinerjanya lebih baik dari ekspektasi, ya harga saham otomatis akan naik. Ya, hipotesanya seperti itu, apalagi dengan penurunan suku bunga, ya kan, apalagi dengan likuiditas dari Pak Purbaya tadi, narasinya ada. Ya, dengan ekonomi masyarakat kita, daya beli masyarakat kita yang lebih baik harusnya, ya, penyaluran kredit akan lebih kencang, story-nya adalah. Itu lebih safe menurut gua. Jadi kalau buat teman-teman ya, perbankan bisa jadi salah satu opsinya. Tadi again tuh, kalau mau yang lebih safe ya udah yang di KBMI 4, yang bank-bank besar. Tapi kalau yang mau yang lebih rush adrenalin, ya bank KBMI 1 tadi, yang ada story OJK akan menghapus bank KBMI 1 tadi. Gitu. Terus kemudian yang kedua, commodity, gue lihat CPO masih akan bullish bro di tahun ini, ya, tapi emitennya lebih selected gitu ya. Yang ketiga mungkin ya oil and gas, karena kan ya kayak sekarang nih, ya dengan perang geopolitik, tensi geopolitik Iran Venezuela segala macam, ya kan, cadangan minyak mungkin akan diambil, itu harga minyak mungkin akan panas lagi lah di tahun ini gitu. Tapi kalau untuk coal mungkin gue lihat masih agak lama ya waktunya. Nah, yang keempat ini juga berhubungan dengan consumer. Karena ekonomi kita membaik ya. Tapi kalau gue lihat gitu, Bro, kita tuh kayak K-shape gitu loh, kayak huruf K. Ya kan, dari yang tengah ini nanti akan ada yang makin kaya, ada juga yang ya dia malah ke bawah gitu kan. Nah, makanya kenapa consumer ini juga kita tuh harus lebih selected gitu ya. Kalau gue lebih punya preferable consumer yang memang mainnya adalah di segmen atas. Nah, itu kalau dipilah-pilih ada tuh emiten-emiten ya, misalkan yang mainnya adalah di segmen atas, tapi ada juga di segmen bawah. Ya kalau gue akan lebih pilih yang di segmen atasnya. Properti juga sama. Properti mungkin akan pulih lah, akan berangsur pulih, tapi yang di segmen atas. Jadi mungkin kalau gue fokus ke situ sih untuk tahun ini, bro. Maksud dari consumer apakah FMCG gitu. Karena lagi ngomongin soal consumer ya, gue ada satu data nih, Bro Rifan. Ini di judulnya adalah saham paling cuan di sektor barang konsumen primer. Dan ada satu emiten yang returnnya 12.280% di 2025. Itu UDNG. Terus PGUN 2.205% returnnya di 2025. Pertanyaan gue adalah di 2026 ini kan returnnya tinggi banget nih. Kita perlu nggak sih perhatikan sektor konsumen primer ini gitu? Ya, kalau konsumen tadi masuk jadi salah satu yang FMCG tadi ya, FMCG tadi kan ya, gitu. Cuman itu masuk tetap kita jadi watchlist gue juga kalau konsumen untuk tahun 2026 ini, ya kan. Nah, cuman mungkin gue pengen sedikit mengkritisi lah ya,
Jadi mungkin kalau kita lihat, wah apa kayak tadi apa misalkan UDNG ya, UDNG. tadi ya, 2000%, 12.000. 12.000%. Itu mungkin teman-teman jangan lihat 12.000%-nya, tapi juga lihat dia drawdown-nya dari berapa. Jadi gini Bro, ini mungkin ada kaitannya dengan FCA, ya full call auction, di mana sejak berlakunya FCA, harga saham itu dimungkinkan untuk turun sampai di bawah 50 perak. Nah, penyebabnya apa? Ya bisa jadi karena memang perusahaan ini ada red flag-nya lah. Tapi most likely ya saham-saham yang masuk ke dalam FCA itu sebelumnya kena red flag. Ya, udah gini gue belum melihat persis itu detailnya apa, tapi kalau gue nggak salah ingat dia tuh sempat harga sahamnya tuh di bawah 50 perak. 38 kalau nggak salah ya. Betul. Nah, apa namanya, dan kemudian ketika saham-saham ini naik gitu ya, ya dia kenapa terlihat besar sekali karena dia benar-benar dari low base gitu loh. Ya satu sisi memang mungkin gue belum perdalam juga, tapi mungkin ada corporate action atau apapun itu bisa jadi, atau bisa jadi memang ya tadi kita balik ke topik awal kita tadi, ada market makernya. Itu banyak hal. Harus gitu ditelusuri kan. Harus ditelusuri ya kan. Gue belum cek terlalu detail juga. Nah, cuman intinya adalah yang gue pengen sampaikan ke teman-teman gini, bahwa kalau kita bicara saham yang bisa sampai ribuan persen atau belasan ribu persen gitu ya, mungkin kalau di total nggak nyampe 1% dari total populasi, mungkin 1-2% aja, gitu kan. Jadi congratulations kalau misalkan emang kebetulan dapat di sana. Cuman gue nggak yakin juga sih ada yang bisa beli di 38 sampai sekarang banget gitu loh. Ya kan. Tapi kalau kita bicara probabilitas yang lebih besar, jadi kan kalau kurva distribusi normal itu mungkin saham-saham yang tadi Mbak Win mention tuh ada yang di ujung kiri nih. Ya kan. Tapi kalau kita bicara kurva distribusi normal yang lebih besar juga masih banyak kok. Ya kan. Yang emang saham yang setahun 50% aja udah bagus banget. Ya kan, 100% udah bagus banget, 200% udah bagus banget, ya kan, dan itu kemungkinannya lebih besar loh, daripada nih kita spekulate di saham-saham yang mungkin kemungkinan untuk dapatnya itu ya cuma 1%, gitu. Ya terserah sih, balik lagi ke teman-teman ekonomi. Kalau gue lebih baik ya gue cari yang probabilitasnya lebih besar, yang nggak perlu sampai dapat jackpot banget juga lah, ya 50%, 100% buat gue juga udah kenyang banget gitu. Ya kan, kalau kita compare ke reksadana atau obligasi misalkan yang 7%-an ya 50% udah bagus sekali gitu. Tapi intinya sektor ini boleh jadi watchlist-nya kita ya. Menurut gue ya karena consumer jadi salah satu sektor yang mungkin tahun lalu belum merata kenaikannya. Masih banyak juga saham-saham yang turun. Cuman kunciannya kalau versinya gue adalah ya gue melihat saham-saham yang memang mainnya di segmen atas gitu ya, premium, itu akan well perform sih di tahun ini gitu. Oke, Bro Ivan, ini kan di 2025 itu di akhir 2025 sering banget ada recap 2025, terus ada wrap 2025. Portfolio recap 2025 Bro Ivan seperti apa? 2025 puji Tuhan kalau gue growth secara personal itu 55%. Ya kan. Kemudian kalau dari kebetulan ada klien-klien advisory, ada yang member kelas juga, itu rata-rata juga di angka 30, 40, 50% juga gitu. Cuman again gue selalu bilang jangan jadiin angka 50% ini sebagai kayak standar gitu loh, ya kan. Ada tahun kita di mana kita bisa dapat lebih bagus, ada tahun yang kita akan dapat di bawah itu. Ya cuman kalau ya kita ekspektasi yang moderate dulu lah ya. Ya 15%, 20% itu udah good enough kok sebenarnya. Ya 20%-an lah kita bilang gitu. Ya kan. Jadi kalau recapnya gue tahun 2025 kemarin itu di 55%. Dan ya member ya 30-50. Komposisinya seperti apa terakhir? Komposisi apanya nih? Komposisi Porto. Komposisi Porto sekarang gue 70% di saham, 30% cash tadi kurang lebih. Dan di saham ini gue fokus ke 6 saham aja. 6 saham aja? Iya. Nah itu jadi memang gue tipikalnya adalah yang fokus. Jadi meskipun ya ada saham ini naik, saham ini naik, oh ya sudah, selamat gitu loh. Jadi kalau gue tipikalnya memang kita jangan mudah terdistract
dengar saham ini naik banyak terus kita beli ini, saham ini naik banyak kita beli ini, lama-lama tuh porto kita jadi kayak supermarket ya kan. Oke. Punya 20, 30, 40 saham, tapi begitu ada saham yang naiknya 100% nggak berasa sama sekali. Oke. Lebih baik kalau buat gue gini, lebih baik ada 6 saham aja, tapi satu sahamnya at least bisa kasih 50% aja, itu udah bagus banget. Ya kan, berarti secara portfolio wise ya 50 misalkan dikali position sizing 20%, 50 dikali 20 udah 10%. Kita punya wealth udah naik kok. Dibanding misalkan kita beli terlalu banyak saham, mau sampai 1000% pun tadi, kalau dia dapetnya cuma 0,1%, ya nggak ngaruh juga gitu. Betul. Gitu, kalau gue sih lebih ke arah sana. Oke. Wah, thank you, bro. Sebelum kita closing, ada nggak satu hal lagi yang harus kita perhatikan di 2026 yang belum sempat kita bahas dari tadi? Ada nggak? 2026 kalau menurut gue harusnya akan tetap positif. Oke. Ya, cuman kita jangan overconfidence menurut gue. Oh, oke. Karena udah jadi hukum alam gitu ya. Di setiap fase psikologi market, gue ngelihat ini udah mulai arah-arahnya euforia, bro, namanya. Euforia itu artinya orang tuh pede, tapi kelebihan PD-nya. Ya, kita kan wajar ya kalau kita harus punya optimis, PD, tapi kalau udah kelebihan itu udah bahaya. Tanda-tandanya apa? Ya tadi, kalau misalkan ada orang yang biasanya nggak bahas saham, tiba-tiba ngomong ke tetangga-tetangganya, Jeng, kamu beli saham ya, ini aku cuan loh sekian persen gitu loh. Ya itu udah artinya udah yellow flag. Ya, terus kalau misalkan di sosial media lihat yang ya begitu-begitulah, yang kok kayaknya too good to be true gitu, kalau bisa naiknya gila-gilaan. Ya di era sekarang memungkinkan saja karena tadi ISG-nya lagi naik tinggi. Tapi apakah yang gue mau sampaikan adalah kita bisa konsisten gak sih, Bu? Ya kan? Karena kalau buat gue market itu ya kayak maraton gitu loh. Ya bukan cuma main setahun 2 tahun, ya kan? Tapi habis itu kita jeblok. Tapi ya kita bisa gak sih kita konsisten setiap tahunnya ya supaya in the long run ya kita tetap nyampe kok dengan angka yang kita impikan. Kalau gue sih seperti itu sih, Bu Win. Oke, to close ya, untuk menutup ada 2 pertanyaan dari subscriber nih, Bro Rifan, dari fansnya Bro Rifan. Yang pertama adalah, kalau ada satu saham yang Bro Rifan bakal hold selama kita bilangnya 3-5 tahun tanpa diapa-apain, itu saham apa? Oke, 3-5 tahun tanpa diapa-apain, kalau menurut gue memang pilihannya nggak banyak sih kalau di Indo. Ya, gue akan jawab ya memang big banks. Big banks ya? Big banks. Nggak ada pilihan lain. Sorry, Bro Rifan invest di saham US? Ya, saham US ada juga. Ada juga ya? Ada juga. Cuman kalau di Indo sekarang jauh lebih besar. Jauh besar. Karena kalau di US, gue justru termasuk kubu yang udah worry sama di US kan. Jujur, karena valuasi S&P 500 itu udah 27 kali. Ya meanwhile ya ISG sekarang mungkin 12-13 kali. Ya gue lebih play it safe lah. Ya gue tahu di mana batas risiko yang gue mesti tanggung gitu loh. Jadi sekarang mungkin 2026 Porto masih jauh udah jauh lebih besar di Indo lagi. Kalau sebelumnya hampir comparable gitu. Gitu. Nah, tadi balik ke pertanyaan, ya itu ya, kalau saham ya pasti big bank sih, nggak ada pilihan lain. Dari itu BCA, BRI, BNI, ya nggak ada pilihan lain. Tapi dengan catatan tadi 3-5 tahun, ya nggak bisa cuma 1 tahun abis itu langsung dijustify, ya kan? Kalau misalkan kita bicara 2025, katanya naik, ini turun, kan kita janji 3-5 tahun, ya kan? Ya jadi ya kasih waktu yang cukup, ya nanti akan kelihatan hasilnya seperti apa. Karena kalau yang lain ya agak tricky ya, Bro ya. Siap. Pertanyaan kedua terakhir. Ini dari fans juga sih ya. Selain Bro Rifan Kurniawan, siapa influencer saham yang saat ini menurut Bro Rifan legit untuk diperhatikan atau diikutin atau dipelajarin? Ya I have some friends lah ya, yang ya kita juga di industri juga sering ngobrol bareng meskipun beda aliran atau beda kungfu. Cuman kalau gue prinsipnya ya udahlah, kungfu gue begini, kungfu lo begini, ya udah kita nggak usah jelek-jelekin gitu kan. Mungkin kalau misalkan teman-teman pengen
belajar tentang technical gitu ya. Mungkin ya satu nama yang pop up in my mind ya my friend ya Michael Yo. Oke. Ya itu oke kok, ya kan legit lah, Oke. everyone udah acknowledge juga gitu kan, Michael Yo. Terus kemudian mungkin kalau teman-teman pengen belajar tentang analisa transaksi misalkan, Hengki Hengki. ya Hengki Andinata ya kan, itu kan juga my friend juga gitu ya. Kemudian apalagi ya, misalkan ya beberapa ada yang ini juga sih, cuman mungkin dua itu oke sih kalau menurut gua untuk belajar gitu Oke. bro. Gitu. Kalau fundamental ya mungkin RK. Titipan sponsor nggak, RK. bercanda. Ya. Dan RK bakal ada kelas di bulan ini ya? Ada. Oke. Dan nextnya? Jadi kita bikin itu series gitu bro. Oke. Jadi kita kemas dalam namanya RK Intensive Bootcamp. Oke. Nah jadi the first class itu akan mulai di tanggal Sabtu depan. Oke. Apa namanya? 17 itu Januari. namanya 17 Januari. 17 Januari itu Stock Market Mastery. Nah itu pertemuan 4 minggu online plus 1 minggu offline. Oke. Nah jadi kurang lebih sebulan durasinya, yaitu belajar tentang mulai dari basic ya, mulai dari makro, sektoral, terus kemudian financial statement analysis, kemudian juga portfolio management, itu kita rangkum di 1 bulan itu. Buat pemula juga bisa ya? Banyakan justru malah pemula, Banyakan pemula, banyakan non ekonomik gitu kan. Nah kemudian nanti ada lagi di bulan April karena kan kepotong libur Lebaran dan bulan Ramadan. Ya. Nah jadi nanti ada lagi setelah Lebaran itu di bulan April. Oke. Itu ada namanya valuation class, dan nanti di bulan Mei ada namanya Stock Academy. Nah itu 3 itu kita kemas dalam satu tema. Itu namanya RK Intensive Bootcamp. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen join nanti ya boleh silahkan. Oke. Gitu. Siap. Thank you Bro Rifan Kurniawan. Selalu seru kalau ngobrol sama Bro Rifan. Thank you. Mudah-mudahan insightful. Ya, mudah-mudahan ada episode ketiga lagi dengan Bro Rifan ya. Amin, Okay. amin. Thank you so much dan sukses terus buat RK Thank you for coming. Toponomics.